Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkarimah Ade Septianti dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dari kelas PPG Prajabatan PGSD 03. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS dari pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan profiling karakteristik peserta didik di kelas 2 di SDN Banmati 02. Di sini saya mengambil tema 4, hidup bersih dan sehat, dan subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sedikit yang akan saya paparkan yaitu tentang karakteristik peserta didik kelas 2 di SDN Banmati 02, meliputi 1. Etnik dan kultural, yang kedua status sosial, yang ketiga perkembangan kognitif dan kemampuan awal, yang keempat gaya belajar, yang kelima perkembangan emosi dan sosial, lalu yang keenam perkembangan motorik, dan yang terakhir minat dan motivasi. Untuk aspek pertama yaitu etnik dan kultural. Etnik di SD Negeri Banmati 02 yaitu seluruh siswa peserta didik di kelas 2 di SDN Banmati 02 berasal dari suku Jawa. Lalu seluruh peserta didik di kelas 2 di SDN Banmati 02 beragama Islam. Lalu kultural, dilakukan pembiasaan setiap pagi membaca Asmaul Husna dan membaca surat pendek. Untuk aspek yang kedua yaitu status sosial. Di sini pekerjaan orang tua yang wira swasta ada 8 siswa. Karyawan swasta ada 6 siswa, buruh 3 siswa, lalu petani 1 siswa. Lalu aspek yang ketiga yaitu perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Untuk aspek perkembangan kognitif, peserta didik menjawab pertanyaan guru dengan kompak. Lalu peserta didik berebut maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Lalu peserta didik melakukan diskusi kelompok. Lalu yang terakhir, peserta didik membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran. Untuk aspek kemampuan awal, yaitu siswa mengetahui pembelajaran yang akan dipelajari. Lalu siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. Lalu aspek yang keempat yaitu gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3 yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk gaya belajar peserta didik dengan visual ada 8 siswa. Untuk gaya belajar peserta didik dengan auditori ada 7 siswa. Lalu yang kinestetik ada 3 siswa. Untuk aspek yang kelima yaitu perkembangan emosi dan sosial. Untuk aspek perkembangan emosi, siswa dapat mengetahui perasaan senang, sedih, takut, dan rasa marah pada diri sendiri. Lalu untuk yang perkembangan sosial, siswa berani maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Lalu siswa rutin melakukan piket kelas. Siswa mampu berbagi alat tulis dengan teman yang lain. Lalu siswa juga berinisiatif menolong teman yang kesulitan. Lalu untuk aspek yang keenam yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar, siswa dapat mengikuti kegiatan olahraga dengan baik. Lalu untuk motorik halus, siswa dapat menulis dengan baik dan siswa dapat menggambar, menggunting, dan melakukan aktivitas motorik halus yang lainnya dengan baik. Untuk aspek yang terakhir yaitu minat dan motivasi. Aspek minat, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. Lalu siswa memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran. Lalu siswa menyimak penjelasan dari guru dan siswa aktif berdiskusi di kelompoknya. Lalu untuk motivasi, siswa memiliki hasrat untuk segera menyelesaikan tugas. Siswa bertanya kepada guru tentang hal yang belum dimengerti. Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Lalu siswa mengikuti instruksi dari guru.
Lalu selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas 2 SDN Banmati 02. Yang saya ambil yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 4. Untuk kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia, siswa mampu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Lalu siswa mampu menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, maupun visual. Lalu untuk muatan matematika, siswa mampu menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan cirinya. Lalu siswa mampu mengklasifikasikan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan cirinya. Untuk muatan SPDP, siswa mampu memahami karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, dan siswa mampu membuat karya gambar imajinatif 2 dan 3 dimensi. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan membaca teks yang berjudul Asap Menyebabkan Polusi Udara, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat melalui penugasan. Siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan pedoman gambar. Dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menghubungkan ciri-ciri bangun ruang dengan benda yang ada di sekitar. Lalu, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengklasifikasikan bangun-bangun datar yang membentuk bangun ruang. Lalu, dengan mengamati karya imajinatif, siswa dapat menganalisis ciri-ciri karya imajinatif menggunakan bahan alami dengan tepat. Lalu yang terakhir, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat membuat benda imajinatif dengan bahan lunak. Lalu pendekatan model dan metode. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran scientific TPEC. Lalu model pembelajaran yang saya ambil yaitu Problem Based Learning atau PBL. Lalu metode pembelajarannya yaitu demonstrasi, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan penugasan. Untuk kegiatan pendahuluan, yaitu yang saya lakukan, memberikan salam pembuka, lalu menanyakan kabar, dan presensi kehadiran. Lalu dilanjutkan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Lalu selanjutnya apresiasi dengan mengingatkan pembelajaran yang sebelumnya. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan inti, saya memberikan orientasi kepada peserta didik terhadap masalah. Lalu yang kedua, membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya membimbing dalam pengembangan dan penyajian hasil karya. Lalu selanjutnya mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan penutup, yaitu saya melakukan refleksi pembelajaran, menarik kesimpulan, lalu mengevaluasi terhadap pembelajaran yang diberikan, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah, lalu kemudian doa, dan melakukan kegiatan salam penutup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.